Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikal mazid min ad-Doktor Hasan Diyauddin Itir. Faqad hawala an yada'a an-niqat 'ala al-huruf fi hadha as-sadad ila ba'd al-athar al-Qur'aniyyah al-ukhra 'ala al-lughah al-arabiyyah. Astahsinu dzikraha bi ikhtisar wa bi tasarruf. Ada tambahan penting perihal pengaruh dari Al-Qur'an terhadap bahasa Arab. Di sini ditulis oleh Dr. Hasan Diyauddin, ingin menjelaskan al-athar al-Qur'aniyah. Kita ringkas dan kita adaptasikan kembali, ada beberapa poin. Awalan, istanqadha al-Qur'anul Majidul Arab al-Araba min syatatil lahajatil qabaliyatil kathira. فعمل على تقارب اللهجات وائتلاف ألسنة أهلها بالنطق بأفصح لهجات العربية. Al-Quran menyelamatkan bahasa harfiahnya di sini bangsa Arab dari lahjah-lahjah yang bermacam-macam. Lahjah di sini bukan aksen ya. Sekarang banyak yang salah paham, dikira lahjah itu aksen atau gaya penuturan. Bukan, itu namanya ada. Misalnya orang ini bahasa Arabnya seperti orang Jawa, ada Jawi. Atau orang ini bahasa Arabnya seperti orang Kalimantan, ada Kalimantan. Orang ini bahasa Arabnya seperti orang Arab, ada Arabi. Itu bukan lahjah. Kalau lahjah itu lahjah kabilah ini, lahjah kabilah ini, lahjah kabilah ini. Atau sekarang biasanya diistilahkan lahajat itu bahasa-bahasa ammiyah, sebagian mengartikan lahjah Mesir, lahjah Khalij, lahjah Syam, sebagian. Jadi ada beberapa lahjah dari kabilah-kabilah disatukan oleh Al-Quran. Fa'amila atau minimal mendekatkan. Fa'amila ala taqarubil lahajat. Fa'amila ala taqarub al-lahajat, mendekatkan lahjah-lahjah tersebut. Wa'tilafi al-sinati ahliha, menggabungkan bahasa ahli lughah, ahli lahajat, binutqi bi afsahi lahajatil arabiyyah. Binutqi bi afsahi lahajatil arabiyyah, dengan menuturkan paling fasihnya lahjah Arab, yaitu lahjah Quraisy. Saniyan, hadzaba al-Qur'an al-lughah al-arabiyyah min al-hushi wal-gharib fa'ahalaha ila lughatin safiyatin shaffafatin jazzabah. Hadzaba al-Qur'an al-lughah al-arabiyyah min al-hushi wal-gharib. Al-Quran mentahzib kembali bahasa yang terkesan kurang enak didengar, wal gharib, dan yang aneh, seperti dicontohkan dalam balaghah itu ifranqa, malakum takakkatum alayya katakakkuikum ala dhi jinnatin ifranqi'u minni ifranqi'u anni, atau mustashzirat, dan contoh-contoh yang lain yang dianggap gharib atau tidak enak didengar. Fa'ahalaha ila lughatin safiyatin syaffafatin jazzab, maka dipindah menjadi bahasa yang jernih, bahasa yang syaffafah ini, transparan, syaffaf, seperti ta'rifnya air di Yaqutun Nafis itu, jauharun syaffaf yatalawan bilauni ina'ih, syaffaf, transparan. Jadzabah, yang menarik. Salisan, yang ketiga, adkhala al-Qur'anul Karim 'ala al-Arab ma'aniya jadidatan ma kanu ya'rifunaha wa la ya'rifuna at-ta'bir 'anha. Sudah kita singgung sebelumnya, yang dinamakan di makalah yang pertama, yang dinamakan dengan aslamatul al-lughah, islamisasi bahasa, menurut istilah Dr. Naqib Al-Attas.
Maka Al-Quran memberikan makna-makna baru, arti-arti baru yang mereka tidak mengenalnya sebelumnya. Dan mereka tidak mengungkapkan itu atas dasar arti itu. Karena kan yang namanya lafaz itu kan mewakili makna. Yang namanya dal itu mewakili madlul. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Ghayatul Wusul, terkadang ada lafaz, terkadang ada makna yang tidak diwakili oleh lafaz. Terkadang ada makna yang tidak diwakili oleh lafaz. Seperti aroma. Tidak ada lafaz khusus yang mewakili aroma mawar misalnya. Yang ada raihatul ward. Raihatul ward. Tapi aroma mawar itu sendiri dengan satu lafaz, tidak ada yang mewakili. Aroma ini harus menyebutkan raihatu kada, raihatu kada, raihatu kada. Ini menunjukkan makna lebih luas daripada lafaz. Al-ma'ani awsa' min al-alfaz. Rabi'an, kana al-Qur'an lil bulagha'i wal udaba'i المثل النموذجي الأسمى والمقياس المثالي الذي أجمعت القلوب والأذواق على الركون إليه والاحتكام إلى بيانه. Al-Quran menjadi al-mathalun namudaji, menjadi percontohan, menjadi standar, miqyas al-mithali, standar yang ideal bagi setiap bulagha wal udaba, setiap sastrawan. Ajma'atul qulub wal azwaq, mengumpulkan hati dan naluri bahasa mereka untuk memilih bahasa Al-Quran. Khamisan, ta'assuru syatta alwanil adabil arabi wa mawdu'atil ilqa ta'assuran bayyinan la mira'a fihi. Warna-warna atau corak sastra Arab, begitu juga topik penuturan, pemaparan sangat terpengaruh dengan gaya Al-Quran. Sadisan, jamalu ta'abiril udaba fi mansuratihim al-adabiyah min hasad iqtibasati rawatil Quran. Sebetulnya nomor 4, 5, 6 ini bisa digabungkan. Keindahan gaya penuturan para sastrawan dalam narasi-narasi mereka, dalam prosa-prosa mereka, min hasad iqtibasati rawatil Quran, kan itu hasil kutipan dari Al-Quran, hasil dari mengutip keindahan bahasa Al-Quran wa ghair dzalik, dan asar yang lain, al-asar al-Qur'aniyah yang lain. Wa fil khatti nafsi, di satu jalur, nabbah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti fi kitabi Al-Mati' min Rawa'i Al-Quran. Beliau menulis kitab judulnya Min Rawa'i Al-Quran, keindahan Al-Quran. Menjelaskan anna abqariyatal lughatil arabiyyah, lughatil arabiyyah satatajalla biwuduh abra al-wuqufi ala raw'atil bayan al-Qur'ani wa ijazah. Bahwasanya istilahkan di sini abqariyah. Abqariyah asalnya kejeniusan. Sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kejeniusan Al-Quran akan nampak dengan jelas abrul wuquf ala rawatil bayan, melalui betul-betul memperhatikan keindahan Al-Quran, al-bainul Qur'ani wa ijazah, dan kemu'jizatannya. Kemu'jizatan di sini umum, tapi konteksnya di sini kemu'jizatan lisan, kemu'jizatan bahasa. Wala qimata li dirasatil fununil arabiyyati wa ulumiha dunal luju' ila mizanil ulum wa mu'tamadihal awwal. Maka nilai tidak akan dapat nilai dari studi seni Arab dan ilmu-ilmunya, ilmu bahasa Arab. Maaf, bukan seni di sini. Disiplin ilmu Arab, disiplin fak ilmu bahasa Arab dan ilmunya, ulumul lughah. Ada yang menyebutkan sampai 12, ada yang menyebutkan sampai lebih.
tidak akan ada nilainya, tidak bernilai kalau tidak kembali kepada standar ilmunya dan referensi induknya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sampai disebutkan ada kisahnya itu, saya pernah baca. Ada seseorang mahasiswa yang mengambil jurusan sastra. Ketika dia menaiki taksi, menaiki angkot, bertemu dengan seseorang. Kemudian dia bertanya, "Kamu mengambil jurusan apa?" "Oh, mengambil jurusan sastra." "Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran?" Dia bertanya, "Kenapa harus dengan Al-Quran? Selama ini dia hanya meneliti sastra dari turas atau syair-syair kontemporer, syair-syair baru." Disebutkan, kalau kamu ingin belajar sastra harus kembali kepada Al-Quran, kata orang tua tersebut. Orang tua ini mungkin orang alim. Dia tidak tahu bahwasanya mahasiswa ini sebetulnya non-Muslim, Kristen Arab. Ternyata setelah, singkat cerita, setelah dia mempelajari Al-Quran, ternyata hidayahnya dari situ. Dia akhirnya masuk Islam dikarenakan jatuh cinta dengan keindahan bahasa Al-Quran. Walaysa minal mubalaghah, tidak berlebihan, ma qila fit tarikh, apa yang disebutkan dalam sejarah, min anna al-arab al-fusaha indama sami'u qawlahu ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki yurqisuna ru'usahum. Nanti akan disebutkan secara rinci beberapa unsur balaghah dalam ayat wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i ila akhir ayat. Ada beberapa unsur balaghah, kita menukil dari kitab Jawahirul Balaghah dari Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mereka ketika mendengar ayat ini yurqisuna ru'usahum, sampai menggoyang-goyangkan kepala mereka. Wa ruya anna al-Asma'iyah, al-Imam al-Asma'i min kibar al-lughawiyyin, termasuk pembesar ahli bahasa. Dan jangan lupa, Imam Asma'i masih muridnya Imam Syafi'i. Imam Asma'i yang begitu besar namanya masih murid al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya disebutkan dalam manaqibnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i menyampaikan suatu masalah tentang bahasa, oh sudah, uddu 'alaiha atau addu 'alaiha bin nawajid, sudah pasti kuat hujjah. Ya, dari Imam Syafi'i hujjah fil lughah. Sebelum beliau memasuki bergelut dalam dunia fikih, beliau sudah mumpuni dalam bahasa. Ruwiya anna al-Asma'iyya sami'a bintan saghiratan tatakallamu fata'ajjaba min fasahatiha. Suatu kali Al-Asma'i mendengar seorang anak perempuan berbicara, lalu Al-Asma'i sangat kagum dengan kefasihannya. Faqalat lah ya hadha wa hal taraka al-Qur'anu li ahadin fasahatan. Ternyata anak perempuan tadi berkata, "Wahai fulan, apakah Al-Qur'an, wa hal taraka al-Qur'anu li ahadin fasahah?" Maksudnya apa? Cukup Al-Quran itu memberikan contoh-contoh ungkapan-ungkapan yang fasih, tidak usah mencari lagi dari sumber yang lain. Ini anak kecil. Iqra qawlahu ta'ala wa awhayna ila Musa ila ummi Musa an ardi'i, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Disebutkan di situ faqad jama'a fiha baina amrayni wa nahyaini wa khabaraini wa bisyaratain. Dua perintah. Dalam ayat itu ada dua perintah, ada dua larangan, wala takhafi wala tahzani. Ada dua bisyarah, inna radduhu ilaik. Nanti Nabi Allah Musa dikembalikan lagi oleh Allah kepada ibunya. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan dijadikan seorang rasul. Dimuat dalam satu ayat amrain wa nahyain wa khabarain wa bisyaratain. Minal muakkad yaqinan anna ma dzakartu minal faqarati as-sabiqah ibaratun anil musallamatil fikriyah.
sudah barang tentu, sudah pasti diyakini, tidak ada keraguan apa yang telah Al-Faqih sebutkan dalam paragraf sebelumnya adalah pemikiran yang tidak terbantahkan ladal bahisin al-munsifin, bagi para peneliti yang tidak fanatik. Wa min al-qadaya allati la yakhtalifu fiha ithnan wa la yantatih anzan, antara masalah yang tidak diperdebatkan lagi. Wala da'iya lil iltifati ila istinkari tafifin min istinkarin tafif min syirzimatin qalilin, tidak perlu kita menoleh kepada mukabarah, kalau boleh diistilahkan, ingkarnya sedikit sekali dari sempalan-sempalan golongan-golongan kecil. Walladhi yuhimmuni fi hadha sadad kaifa yastafidu darisul lughati an yunammiya qudratihi. Yang penting dari makalah ini, kalau tadi itu hanya muqaddimah tentang bagaimana asar Qur'aniyah terhadap bahasa Arab, yang lebih penting bagaimana yastafid darisul lughati an yunammiya qudratihi, bagaimana seseorang yang belajar bahasa itu mengembangkan potensinya, wa yuraqqiya ta'abirahu, dan meningkatkan ungkapan bahasa Arabnya, dakhila itari maharatil kalam, dalam ruang lingkup kemahiran berbicara, min khilali ta'allum adzati, yang kita singgung dalam muqaddimah, via otodidak, belajar sendiri, bisifatiha marhalatin awwaliyatin, pijakan pertama, wa adna darajah, tahapan yang paling rendah, wa in kana fi tatbiq, meskipun dalam prakteknya di lapangannya, anna baina maharatai al-kalam wal kitabati talazuman naw'an, bahwasanya antara maharatul kalam dan maharatul kitabah itu ada keterikatan yang kuat. Dan ini tajribah, pengalaman kita mengajar beberapa murid, al-mujidun fil kitabah humul mujiduna fil kalam. Kebanyakan, umuman, kalau bisa diprosentasekan 90%, al-mujiduna fil kitabah humul mujiduna fil kalam, wal mujiduna fil kalam humul mujiduna fil kitab. Meskipun terkadang ada yang mujidun fil kitabah wala yujiduna fil kalam, atau bil aks. Tapi secara umum kalau dia mahir dalam berbicara, mahir juga dalam menulis, dalam insya. Jadi ta'bir syafahinya main, ta'bir kitabinya main. Wa bitaba' annani la ukhatibul mubtadi'in alladziina kana zaduhum min al-mufradati wa muqawwimati maharatil lughati qalil. Kita tidak mengarahkan pesan ini terhadap yang pemula, yang sangat pemula, yang bekal bahasanya sangat sedikit. Walakin wajjih hadzal kalam ila ashabi mustawa al-mutawassit, minimal level tengah, min muta'allimin lughati fasaidan, sampai ke atas, karena ada yang namanya mubtadi', mutawassit, mahir, lebih tinggi lagi mutadzawwiq. Li'alla yaghfula 'inda tilawati ayatin min kitabillah, supaya dia tidak lalai ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, min an yastaqiya maqati'a min abaira kasaha jamalut ta'bir summa yanquluha fi qawalibi kalami. Ketika kita membaca Al-Qur'an, jangan lupa kita mengambil makta' dari keindahan bahasa Al-Qur'an, kemudian kita praktekkan dalam qawalib kalam, dalam rangka ucapan kita. Atau 'alal aqal jalbul mufradat allati tamma istikhdamaha fil Qur'an, atau memakai mufradat Qur'aniyah, kosakata Al-Qur'an, wa bittali yastakhdimuha fi ta'abirihi fi hayyiz at-tatbiq, kemudian dipraktekkan dalam berbicara atau dalam menulis. Qad yukhayyalu ila al-ba'd anna hadhihi tariqata ghairu mutayassiratin binisbati lidaris. Mungkin ada yang beranggapan, ada asumsi menyatakan metode ini sangat sulit. Balil aksu huwa sahih. Tapi kita bantah, ini sangat mudah. Annaha fi haqiqatil amr sahlatun, mudah sekali. Wa biwus'i ayyi wahidin ay yutabbiqa dzalik. Siapa saja asal dia mau dapat mempraktekkan hal itu. Walakin al-miran tab'an wa bittali al-hifdhu yu'addu al-asasa lil wusul ila an-najah biwasitati hadhihi at-tariqah. Tapi al-miran selalu continue dan menghafal, kemudian dipraktekkan, ini adalah
dasar untuk mendapatkan, untuk sukses dalam mempraktekkan metode tersebut. Waqad saat Dr. Nasruddin Idris Jauhar Al-Indonesia, ada salah satu guru kita di pasca sarjana, Dr. Nasruddin, mengumpulkan beberapa ungkapan-ungkapan Al-Quran dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jahidan, yassa'a jahidan, sudah berupaya bijam'i ba'dil asalib, mengkoleksi beberapa gaya penuturan Al-Quran, al-asalib al-Quraniyah alladhi yablughu min al-adad 360 uslub, kira-kira 360 uslub, ma'al amthilati wa tarjamatiha bil lughati al-indonesiyyah wa afradaha fi kitabin mustaqil. Ada satu kitab khusus. Saya mendapatkan hadiah dari beliau. Wa hadzal juhdu al-mashkur sawfa yakunu 'aunan lid-darisin la siyama ghair natiqin biha fi mumarasatil kalam wal kitabati bil fusha. Upaya ini akan membantu pembelajar bahasa Arab, khususnya ghair natiqin, bukan penutur asli, dalam mempraktekkan kalam wal kitabah bil fusha. Walakinnal fursata maftuha fi muwasalatil amalil bahisin, dan kesempatan masih terbuka untuk meneruskan lagi. Kita ingin melengkapi lagi misalnya, faddal. Fal mutabaqqa min al-asalibil badi'ah wa taswiril fanni ala haddi ta'bir Said Qutb la yazalu katsiran mansuran fil ayyi al-Qur'aniyah. Masih banyak sekali dari gaya penuturan indah Al-Qur'an, penggambaran ilustrasi yang disampaikan dalam Al-Quran, masih banyak sekali yang perlu kita gali, yang perlu kita ambil, perlu kita koleksi dan lain-lain. Wa ila hadzal janib al-alama Ibn Khaldun, kembali lagi kita menyebutkan nama Ibn Khaldun, mungkin dalam kitab ini sering kita mendapatkan nama Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini seorang ulama besar, bahkan Syekh Muhammad Abduh dulu pengajiannya Muqaddimah Ibn Khaldun, ahli sosiologi, tokoh sosiolog, bahkan sangat dibanggakan oleh Barat, Ibn Khaldun. Ana punya kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, nuskha Arabiyah. Ada memang di Gramedia bahasa Indonesia, cuma ana la ansahkum illa bi nuskha Arabiyah ahsan. Mazidan min ad-daw fi muqaddimatihi hawla i'tibari lughati malakatan laha qabiliyatun li an yudras. Ibn Khaldun menekankan bahwasanya bahasa itu adalah skill, bahasa itu adalah keterampilan yang memungkinkan sekali untuk dipelajari. Sya'nuha sya'nul malakatil ukhra, sebagaimana skill atau keterampilan yang lain. Yang penting siapa yang ingin mempraktekkan dia akan mendapatkan. Mana suhu i'lam, teks Ibn Khaldun tanpa kita rubah sedikit pun, mana suhu i'lam anna malakatal lisanil mudhari. Sudah kita singgung kemarin istilah lisan mudhar, li hadzal ahad qad dhahabat wa fasadat. Menurut Ibn Khaldun, skill bahasa mudhar, bahasa Arab mudhar yang baku, yang asli betul, sudah banyak mengalami perubahan. Wa lughatu ahlil jil kullihim mughayiratun li lughati mudhar. Menurut kacamata Ibn Khaldun, bahasa di era beliau sendiri sudah banyak yang berganti, tidak sama dengan bahasa mudhar. Allati nazala bihal Qur'an, yang mana Al-Quran turun dengan bahasa ini. Wa innama hiya lughatun ukhra min imtizajil ujmah biha kama qaddamna. Kan ada percampuran antara bahasa non-Arab dengan bahasa Arab, akhirnya memunculkan bahasa yang lain menurut Ibnu Khaldun. Illa anna al-lughat lamma kanat malakatin kama marra kana ta'allumuha mumkinan sya'nu sa'iril malakat. Karena bahasa itu adalah malakah, katanya Ibnu Khaldun, maka sangat mungkin untuk dipelajari, dikuasai, mungkin sebagaimana malakah-malakah yang lain, skill yang lain. Wa ilaika hadzal mithal tatbiqi, nanti akan kita lanjutkan lebih jelas lagi tatbiknya bagaimana. Kalau tadi kan nazariyahnya, teorinya seperti itu, tatbiknya bagaimana, insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.